ونستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. Ingkang kula hormati, tadi masih baik, Bapak Ketua Tamir dan Pak Suran dari Indonesia Sekitar, Ibu Ketua Kemuslimahan, Ibu Dr. Elva Carolina, Carolina, konsolnya kan Lina ya. Carolina terus Bu Dr. Elva Carolina MPD dan segenap pengurus kemuslimahan Masjid Al-Ikhlas serta para ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih juga kepada pembawa acara Ibu Ustazah Eka Enrico dan Ibu Puji Katimil yang sudah membacakan Al-Quran. Yang pertama saya mau survei sedikit aja. Nah ini pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan untuk sambut Ramadan atau target Ramadan? Yang pakai HP nanti silakan bisa dituliskan katanya apa. Nah tapi yang di sini yang ibu yang bawa HP mungkin juga bisa berbagi. Kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk semua? Kalau materinya kan tadi sudah di-share di grup ya. Nah, jadi tinggal banyak diskusi. Ya. Pengajian ya. Bu Haja Wibowo pilih bawa HP. Jadi kirim jawabannya. Iya nggak apa-apa. Nah, pengajian. Ada lagi? Persiapan fisik. Tapi Bapak besar Bu Hajahar. Ada lagi? Ya. Mempersiapkan ilmunya. Ada lagi? Berburu kuliner. Berburu kuliner. Betul. Kalau saya punya kebiasaan seperti itu, dan nanti fokus puasanya sudah gak mikir-mikir lagi. Namanya target Ramadan. Biasanya saya kerja maaf menyebut merek ya, misalnya di ayam Bumini ya, langganan saya. Contohnya sudah saya kemarin. Ada yang langganan punya ayam? Wah, sudah saya. Ada lagi? Latihan puasa. Oke, latihan puasa. Yang kemarin kan sudah ya. Atau bahkan dari bulan apa itu? Raja. Sampai yang lain terakhir Hizbul Sa'ban. Yang kedua, pertanyaan kedua, apa yang belum dilakukan untuk menyambut Ramadan? Kalau tadi yang sudah, jujur. Yang belum, kira-kira apa yang belum? Belanja, iya betul, karena mempersiapkan ini kan. Baju baru betul, buat terawih ya Bu tadi ya. Gak apa-apa. Apalagi dikenal. Oke. Dicatat yang belum-belumnya ya. Nah sekarang kita masuk dulu ke materi. Tadi sudah saya share materinya, mudah-mudahan sebagian sudah membaca ya. Ada yang belum baca? Belum. Saya coba sedikit-sedikit. Apa yang perlu kita persiapkan di menyambut bulan Ramadan ini atau tarhibul Ramadan? Tarhib itu rohaba, lari segera, menyambut.
Kalau kita kedatangan misalnya pejabat kan semua jejer, kedatangan apalagi kalau misalnya presiden datang ke Masjid Al Ikhlas, mesti ketua tamir langsung yang panitia dan sebagainya. Nah, ini namanya kita akan kedatangan tamu yang agung, yang luar biasa, jauh di atas presiden, dibanding jauh di atas mungkin yang orang di dunia ini paling dicintai, yaitu sebuah bulan yang mulia yang disebut bulan Ramadan. Maka tentu saja perlu kita melakukannya, menyambutnya dengan benar. Nah, ibu-ibu sekalian, bisa lihat, mungkin yang bawa HP juga silakan, bisa kembali dilihat sekilas. Untuk yang belum sempat membaca, ternyata bisa disederhanakan ibu semua. Kalau mempersiapkan Ramadan, tajuk Ramadan, memang semua yang tadi kita sampaikan atau survei kecil-kecilan yang langsung tadi juga sama. Bisa disederhanakan menjadi 3 macam. Yang pertama, persiapan fisik. Kenapa? Ramadan, puasa Ramadan termasuk salah satu ibadah yang ada hubungannya dengan fisik. Seperti halnya juga gaji dan seterusnya. Nah, atau umroh. Berikutnya yang kedua, persiapan spiritual, rohani kita juga perlu dipersiapkan. Nanti apa saja persiapan fisiknya, kemudian apa saja persiapan spiritualnya, rohaninya akan disampaikan atau kita diskusikan sedikit. Kemudian yang ketiga, persiapan mental dan sosial. Kenapa perlu mental? Kenapa perlu sosial? Karena meskipun puasa Ramadan itu adalah kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kita dalam berproses untuk menyempurnakan pahala puasa, pasti kita juga berhubungan dengan orang-orang sekitar. Betul nggak Ibu? Ya. Selain hablum minallah, juga hablum minannas. Maka perlu ada sesuatu yang harus kita lakukan juga. Nah, sekarang sedikit-sedikit, mulai dari fisik. Ya. Pertama, menjaga pola makan. Mungkin tepatnya menyesuaikan pola makan, karena nanti akan berubah. Time atau jam makannya berubah. Dari yang biasa saya kalau mau pergi mencari nafkah itu sarapan dulu. Nah, sekarang karena bulan puasa nanti akan berubah, makannya sebelum fajar atau yang disebut dengan sahur. Nah, berarti kan perlu ada proses adaptasi. Ya, oke. Menjaga pola makan bisa dari sisi waktunya, bisa dari sisi jenis makanannya. Ya tentu kalau dalam konsep Islam kan di Al-Quran kan konsepnya adalah halalan thayyiban. Jadi 2, halalan harus betul-betul halal. Yang kedua, thayyiban, juga mempertimbangkan untuk kesehatan tubuh. Nah, maka konsep itu harus kita jadikan prinsip dalam mengelola makanan. Oke, yang kedua, mengurangi konsumsi kafein. Nah, ini secara medis juga dianjurkan. Kafein itu apa ya? Biasanya di kopi. Siapa yang biasa ngopi pagi-pagi? Nah, saya juga sama. Selalu setiap pagi ada kopi. Variasinya teh apa? Itu bruk. Itu bruk tahu? Kalau di Cirebon itu bruk. Teh kental yang lebih mana? Nas gitar. Apa namanya? Nas gitar. Ya, udah ya. Kemudian ingat oke, jadi tadi saya belum mengucapkan terima kasih ke segenap panitia dari RT 14 ya, panitia Rempong. Karena memang harus nah, kemudian selain jenisnya, mengatur pola makannya juga menyesuaikan dengan kebutuhan kita. Karena maklum ya, seperti kita beberapa yang sudah masuk faktor
apalagi sudah menjadi anggota keamanan apa lansia itu? Bukan itu apa namanya PAUD apa? Lansia. Posyandu apa? Ya, itu kan sudah ada makanan-makanan khusus yang perlu dikonsumsi, ada makanan-makanan khusus yang tidak boleh dikonsumsi atau sebaiknya dihindari. Ya, mungkin termasuk kafeinnya tadi atau kopinya bisa dikurangi dan sebagainya. Berikutnya latihan berpuasa. Ya, pilihan latihan berpuasa ya, kemarin ada yang sudah membiasakan dari mulai puasa bulan Rajab, Sya'ban, ya, sudah biasa, berarti sudah siap. Ada yang mungkin mulai yang akan membiasakan Senin dan Kamis, ada yang mulai atau membiasakan Yaumul Bid dan seterusnya. Itu juga dalam rangka mempersiapkan fisik sehingga tidak kaget ketika berpuasa. Nah, itu diantaranya. Kalau saya itu termasuk yang agak jarang berpuasa selain bulan Ramadan. Nah, jadi di aspek-aspek yang lain lah dipersiapkan. Ya, tapi kalau ibu-ibu yang biasa puasa, alhamdulillah sudah siap betul. Ya, kalau saya biasanya punya pola, ya nanti minggu pertama itu yang luar biasa berat. Ya. Berikutnya menjaga kesehatan. Karena kesehatan. Oh ya, sambil monggo ibu-ibu semua sambil saja. Nah, oke, menjaga kesehatan. Ya, karena apalagi sekarang musimnya pancaroba ya. Pancaroba. Hujannya itu kadang-kadang nggak menentu. Ya, seringkali ya, dalam detik hujannya ngeprank. Ya, kan? Di sini hujan sampai di Jeran masih belum hujan. Enggak merata. Kemudian sudah surprise mantel, nanti masuk lagi perjuangan lebih lagi. Itu biasa. Itu adalah rahmat Allah yang diberikan kita. Jadi kita menyesuaikan. Nah, dari situ menjaga kesehatan dengan lingkungan alam ini menjadi sangat penting. Nah, itu diantaranya 4 hal yang terkait atau yang terkait dengan persiapan fisik. Nah, ibu-ibu kira-kira persiapan fisiknya apa lagi selain yang sudah saya sampaikan? Yang ibu-ibu punya kebiasaan olahraga. Saya sering mendengar juga dulu almarhum Pak Slamet dengan Slamet tapi diunggul. Apa namanya? Bukir Sari gitu ya. Bukir Sari. Imogiri. Mengikuti saya tuh Imogiri namanya. Oh, Imogiri di Bukir. Apalagi selain olahraga? Apalagi Bu? Biasanya dengarkan musik. Oh, jaga emosi. Oh, nanti kaitannya dengan nanti mental dan spiritual. Yang fisik nanti banyak ya. Nanti ibuku kan punya kekhasan masing-masing. Nah, sekarang yang kedua, spiritual. Aspek spiritual. Meningkatkan ibadah. Karena kemarin sudah dilatih dari mulai bulan Rajab, kemudian Sya'ban. Banyak sekali amalan-amalan yang dianjurkan atau yang ditradisikan di tengah umat Islam. Silakan nanti pilihan-pilihannya banyak dengan reward pahala yang beragam. Nah, itu tujuannya apa? Untuk meningkatkan ibadah. Karena nanti begitu masuk Ramadan sudah tidak lagi kaget. Karena Ramadan ini seperti bulan untuk big sale-nya atau obralnya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi bukan kita mendapatkan pemahaman bahwa satu kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan pahalanya berlipat 700 kali. Dengan kebaikan yang sama dilakukan tapi di bulan yang lain. Apa namanya kalau bukan obral, big sale. Jadi pahala yang luar biasa.
Allah memberikan kita sesuatu yang kemudian orang untuk berlomba-lomba fastabiqul khairat. Nah, jadi ketika sudah masuk bulan Ramadan tidak lagi kaget. Ya, karena di sana banyak ada takmir Masjid Al-Ikhlas ini dan kemusliman maupun TPA sudah menyiapkan berbagai program. Silakan diikuti sesuai dengan kondisi masing-masing. Ya, dari mulai tadi sudah dengar menyusun jadwal untuk takjilnya, untuk ceramah dalam berbuka puasanya, kemudian setelah sholat isya itu juga ditambah rutin yang jamaah atau 5 waktu ya. Setelah sholat isya langsung disambut atau disambung dengan sholat tarawih. Kemudian sholat witir, kemudian ada yang dilanjutkan dengan tadarus baik di masjid maupun di rumah dan seterusnya. Paginya lagi setelah sholat jamaah subuh juga ada kajian pada sholat subuh dan seterusnya dan seterusnya. Oke, nah ini bagian dari juga untuk menambah atau meningkatkan ibadah. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, aspek dalam peningkatan spiritual atau persiapan spiritual adalah bertaubat dan memohon ampunan. Nah, ini juga penting ya. Berbanyak istighfar, kemudian memohon ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekaligus juga nanti ya di bagian yang ketiga juga karena secara sosial mungkin banyak hukukul adamiyah, mungkin salah kata, pernah kita menghibah atau mungkin kita menyinggung perasaan dan sebagainya, juga kita memohon ampunan. Selain memohon ampunan kepada Allah, juga memohon maaf kepada semua relasi kita. Nah, ini juga bagian dari persiapan bulan Ramadan. Nah, doanya apa? Ibu sekalian, yang biasa dilaksanakan, ditradisikan di masyarakat di Indonesia itu kan biasa ya, yaitu dari sejak kita mulai bulan Rajab kita sudah diajarkan oleh para guru-guru kita dengan doa. Meskipun doa ini hadis riwayat Anas bin Malik ini atau disandarkan ini hadis yang dhaif, tapi kata Imam Nawawi, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'iyah, boleh diamalkan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal, untuk amal-amal yang baik, bukan untuk fatwa hukum atau istinbatul hukum. Nah, berdoa tadi merupakan amalan baik. Karena itu lalu para guru-guru kita, para ulama-ulama yang menyebarkan Islam di Indonesia lalu memperkenalkan dan mentradisikan doa ini, yaitu Allahumma barik lana fi rajaba sya'bana wa balighna ramadan. Atau doa yang mungkin bisa dikutip dari hadis yang sahih hasan dari riwayat Hasan Ibnu Hibban misalnya. Nah, itu di PPD sudah saya kutipkan di situ, Allahumma ahlilhu alaina bil amni wal imani was salama wal islami wa taufiqi lima tuhibbu rabbana wa tardo rabbuna wa rabbuka Allah. Nah, itu juga bisa dilakukan. Karena mungkin di Indonesia agak jarang itu ya, saya juga nggak terlalu hafal kayak baca. Nah, apa doa dengan membaca juga. Kalau yang belum hafal, lama-lama juga hafal. Nah, ini ada beberapa pilihan-pilihan doa menjelang bulan Ramadan atau tarhib Ramadan. Oke, kira-kira begitu itu. Nah, kemudian berikutnya, nah ini dia. Yang ketiga, mempelajari ilmu tentang puasa. Nah, tadi Ustadzul Hasanah tadi kan sudah menyampaikan mempelajari ilmunya. Nah, sekarang di kesempatan kali ini kajian kali ini nanti saya akan lebih memperbanyak membahas terkait dengan ilmu tentang puasa. Mungkin sudah sebagian ibu sudah membahas. Nah, tapi saya tuntaskan dulu introduksinya tentang atau pengantarnya tentang bagaimana persiapan puasa.
atau target Ramadan. Nah, jadi paling tidak ada 3 dalam upaya mempersiapkan spiritual. Nah, selain itu apa lagi Ibu sekalian? Mungkin Ibu punya ide atau kebiasaan yang belum terrekod di sini, belum terekam, belum tertulis. Ya, kira-kira apa? Mempersiapkan rohaninya. Biasanya yang punya kebiasaan zikir tertentu gimana? Melatih kesabaran. Nanti yang kedua mental dan sosial tadi. Berzikir ya betul, memperbanyak zikir. Biasanya kalau di tradisi pesantren ada ibu nyainya, kalau para santriwati itu diberi zikir-zikir khusus, atau santriwannya kalau kiainya juga diberi zikir-zikir khusus. Ya silakan, itu namanya doa yang ghairu maksurah. Doa itu ada 2 jenis atau 2 macam. Doa yang maksurah, doa yang bersumber dari Al-Quran maupun hadis Nabi, ya, itu diamalkan. Kemudian ada ghairu maksurah, doa yang dirumuskan, ditulis oleh para ulama yang soleh atau para guru-guru, ya, bebas doanya. Ya seperti kita kalau nggak bisa bahasa Arab berdoa dengan bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, ya Allah bla 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 gitu. Itu namanya kalau yang diajarkan oleh para ulama tadi disebut ghairul masrur. Jadi boleh diamalkan. Nah, itu bagian fadhailul amal. Nah, mungkin banyak ibu sudah punya pengalaman ya mendengarkan spiritual. Berikutnya mental dan sosial. Melatih kesabaran. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Ibu kan ya tadi ya pendidikan. Kemudian berikutnya menyelesaikan hutang puasa. Nah, ini warning. Nah, boleh jujur, ada yang belum membayar puasa tahun kemarin. Ibu kan biasa ya, sebagai wanita perempuan muslimah punya fitrah dari Allah, punya kebiasaan ada tamu setiap bulan. Nah, itu kan bagian dari uzur syar'i tidak melaksanakan puasa. Ada yang sampai sekarang belum lunas, ada, segerakan ya. Segerakan membayar hutang puasa. Nah, kalau nggak sempat bagaimana? Misalnya karena kebetulan mau bayar sakit, mau sudah sehat, mau bayar, datang bulan lagi, dan sebagainya. Sehingga meskipun anjurannya sebaiknya segerakan untuk bayar kodok puasa, tetapi usahakan jangan sampai masuk bulan Ramadan berikutnya. Nah, kalau dikodratilah ternyata sampai bulan Ramadan berikutnya belum sempat membayar puasa, maka ada tambahan konsekuensi. Para ulama menjelaskan ya, di dalam madhab Syafi'i dan beberapa madhab yang lain itu membayar kodok sekaligus fidyah. Nah, jadi kalau ada puasa kita, hutang puasa Ramadan tahun lalu atau 2 tahun yang lalu belum sempat kita bayar, dan sebelum Ramadan ini kita sempat bayar, maka Ramadan yang terlewat, bukan yang tahun kemarin ya, karena tahun kemarin kan masih dirings jelang Ramadan ini. Maksudnya Ramadan berarti sekarang kan 1446 ya. Tahun kemarin 1445 Hijriah. Nah, kalau ada puasa Ramadan yang tahun 1444 Hijriah sampai sekarang belum sempat dikodok, segerakan kodok. Selain kodok juga ada konsekuensi menambah 1 hari dengan 1 mud sebagai fidyah. 1 mud itu berapa? Ada yang mengatakan 680 sekian gram, ada yang mengatakan 750 gram atau itu setengah on ya. Nah,
Biasanya digawe gampang kalau menghitung, yang penting jangan kurang. Kalau digenapkan menjadi 1 kilo lebih mudah. Ya 7,5 onnya kalau itu persis itu bagian dari vidya, ya Seperempatnya. berapa on itu? Seperempatnya onnya ya, sodako. sodako. Kira-kira begitu. Biar mudah. Tapi kalau mau strict 7,5 on ya nggak apa-apa. Kalau mudah ngitungnya ya harus bendino 1 kilo. Jadi kalau bolong puasa rong tahun dingin itu Gila. 7 hari berarti 7. Nah, kira-kira begitu. Ini yang saya ingatkan. Itu dalam rangka menyiapkan hari Ramadan mental dan sosial. Berikutnya, mempererat silaturahmi. Maka di beberapa dulu di kampung saya itu membiasakan anjang sana silaturahmi ke para ketua, para sesepuh, orang tua dan sebagainya. Ya mohon minta maaf, kemudian juga ya bersedekah untuk mencicipi masakan yang dimasak. Jadi tradisi-tradisi yang bagus. Dan dalam rangka mempersiapkan secara mental dan sosial. Wajibkah? Tidak. Artinya apa? Kalau punya kemampuan dan kesempatan dan dilakukan, ya silakan. Itu ada tambah pahala. Bersilaturahmi, bersedekah, meminta maaf dan seterusnya. Kalau tidak dilakukan, tidak masalah. Oke, jadi tidak perlu dipertentangkan. Nah, termasuk, ini sekarang kan banyak modelnya. Seperti saya ini jauh dari keluarga, kita sebagian merantau ya. Keluarga saya dari Cirebon, ada yang di Jombang, maka bisa dilakukan dengan alat yang kita miliki, teknologi. Dengan apa? Dengan HP, WA, telepon dan sebagainya. Yang penting itu bagian dari persiapan dalam rangka tarhibul Ramadan. Oke, berikutnya menyiapkan keperluan Ramadan. Nah, tadi belanja sing oke. Ya, kadang-kadang kalau sudah masuk bulan Ramadan belanja langsung tiap hari ke pasar kan aras-arasan gitu. Ya, saya ini suka touring ke pasar Giwangan kalau pulang kantor itu. Kalau bulan puasa ya, karena dari value order saya ada yang request khusus. Nah, saya nikmati gitu. Tapi kalau bulan Ramadan ya kayaknya aras-arasan. Tapi ya dibikin enjoy saja kalau dulu. Nah, boleh mempersiapkan keperluan untuk Ramadan, termasuk makanan yang bisa disimpan di kulkas. Dan apa? Itu dalam rangka ekspresi menyambut Ramadan. Barang siapa yang sukacita menyambut datangnya bulan suci Ramadan, ekspresinya macam-macam. Ada tuku mukena anyar, klambi anyar, atau tuku mungkin daging pirang kilo, boleh ekspres taruh di kulkas. Kenapa? Itu bagian dari survei saya sudah beli. Saya sudah belum sempat. Saya baru mudik ya kemarin. Nah, ini bagian dari persiapan Ramadan. 3 macam, fisik, spiritual, rohani, dan yang ketiga mental dan sosial. Monggo minta maaf ke tonggo kanan kiri, jika datang yang langsung ya dengan WA dan sebagainya atau media sosial. Jadi amalan-amalan yang baik untuk mempersiapkan bulan Ramadan, ekspresinya. Ekspresi untuk menyambut bulan Ramadan. Nah, sekarang kita mulai pada bagian yang inti untuk persiapan Ramadan, yaitu saya pilihannya adalah bagaimana mempersiapkan ilmunya yang tadi yang bagian spiritual tadi. Nah, sedikit ya
tentang ilmu. Sebenarnya ada banyak yang bisa dibahas, tapi selalu saya pilihannya coba mengutip dari kitab Asyam ini atau dari kitab Tuhfatul Labib ala Syarhi At-Taqrib karya Imam Al-Hafiz Al-Alama Ibnu Daqiq, seorang imam yang lahir di abad 7 dan 8 Hijriah, atau kalau Masehinya berarti ditambah 5 abad, berarti abad 12 dan 13 Hijriah. Nah, ini meskipun sudah ditulis beratus-ratus tahun yang lalu, insya Allah masih relevan. Ini based on atau berdasarkan untuk penyampaian hari ini. Kalau sebenarnya banyak sekali kita yang membahas itu atau sumber-sumber belajar kita. Tapi karena keterbatasan waktu dan pilihan, maka lalu saya mencoba mengutipnya atau merujuknya dari kitab Tuhfatul Labib ini. Ada 9 poin ibu-ibu semua. Tapi waktunya terbatas, karena itu saya tadi minta istri saya share, nanti bisa dibaca-baca nanti bagian mana-mana yang perlu ditekankan. Nah, terus kelas info dulu, prolognya, spoilnya dulu. Spoiler. Ada yang pertama membahas syarat wajib puasa itu apa. Kemudian yang kedua, fardu-fardu yang ada di dalam ibadah puasa. Faraidus ya, itu apa saja. Yang ketiga, hal-hal yang membatalkan puasa, mubtilatus syiyam. Kemudian yang berikutnya, hal-hal yang disunahkan di dalam ibadah puasa atau mustahabatus syiyam. Berikutnya yang kelima, waktu-waktu yang tidak diperbolehkan berpuasa. Jadi ada waktu yang memang kita tidak boleh berpuasa. Justru kalau kita berpuasa melakukan larangan atau sesuatu yang diharamkan, bukan dapat pahala malah besar. Nah, ini juga ada penjelasan. Berikutnya ada waktu yang dimakruhkan. Jadi tidak sampai haram, tapi dimakruhkan. Kemudian yang berikutnya tentang mengkodo dan kafarot. Nah, tadi seperti yang sudah saya ingatkan jawab, kalau yang belum kodo silakan mengkodo. Kemudian berikutnya bagaimana tentang puasanya ibu yang sedang hamil atau yang sedang menyusui, al-murdi'ah, ketika memasuki bulan Ramadan. Yang ke-9 iktikaf. Nah, dari 9 ini mungkin saya sedikit memberi kesempatan ibu-ibu, mungkin ada bagian mana yang ingin prioritaskan atau didiskusikan atau mungkin langsung bisa bertanya, oh Pak, misalnya bla 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 bla. Nah, ini akan mungkin mengenai. Kalau ada ibu dari 9 hal tadi, ada 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. 2 dan 4. Oke, 2 dan 4. Waktu 2 dan 4 ya. 2 dan 4 itu berarti tentang fardu dan yang disunahkan. Ada lagi? Kenapa? Isu kontemporernya Pak. Isu kontemporernya. Misalnya apa Bu? Misalnya kan penggunaan obat itu. Oh ya, oke. Tapi ya, oke, tentang obat itu. Ada lagi? 6. Yang 6, waktu yang makruh. Oke, sementara itu dulu ya. Nah, kita mulai dari sekilas hal-hal yang tadi belum request berarti disampaikan sekilas. Pertama, yang syarat wajib puasa Islam. Jadi puasa memang hanya untuk umat Islam dan puasa yang disyariatkan untuk umat Muhammad. Meskipun kalau belajar ilmu perbandingan agama, setiap agama samawi juga ada syariat puasa, tapi berbeda-beda. Kemudian balik, bagi orang yang sudah menginjak usia balik. Nah, ini wajib puasa. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Belum wajib, tapi kita sebagai orang tua dianjurkan untuk prepare, untuk melatih
anak-anak berpuasa. Nah karena sifatnya belum wajib dan tidak latihan puasa, maka tentu harus dicermati ibu-ibu semua bagaimana kondisi fisik anaknya atau sedang apa dan sebagainya. Maka dulu waktu kecil itu ada latihan puasa sebelum, pernah enggak dulu? Saya pernah puasa sebelum. Atau kalau nggak kuat puasa godong pring, karena dulu kan kalau sarapan pakai godong pring ya. Sarapan dulu lalu baru itu puasa. Ada puasa apalagi asar gitu kan, nah, asar buka terus sampai nanti kasih lagi. Nah itu kan untuk anak. Kalau usia balik macam-macam sekarang ya, berakal sehat. Akalnya sehat, artinya puasa tidak disyariatkan untuk orang yang sedang tidak sehat akalnya. Contohnya apa? Majnun, orang yang sedang gila, ODGJ. ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Nah ini tidak diwajibkan, karena itu bagian dari 3 orang yang memang rufi'al qalam an salasatin. Jadi hukum itu diangkat atau dibebaskan dari 3 orang. Pertama waladun hatta yablugha, anak-anak sampai balik. Jadi anak-anak tadi belum wajib, tapi kalau Rasul menganjurkan dilatih. Kemudian yang berikutnya adalah al-majun hatta yufiqo, yaitu orang yang sedang ODGJ sampai dia sehat. Kalau sudah sehat, polis medis, analisis, psikologis dan sebagainya, ini sudah sehat, maka sudah wajib. Kalau belum berarti tidak. Kemudian yang ketiga adalah ketika orang yang tidur, an-naimu hatta yahtadima, orang yang sedang tidur sehingga dia bangun. Maksudnya orang yang sedang tertidur itu sudah lepas hukum. Jadi kalau ada orang yang tidur sampai berhari-hari, ada enggak? Lebay ya. Lebay itu berhari-hari. Ya, maka sedang dibebaskan, tidak berpuasa, tapi nanti ada ketentuannya. Berikutnya kudroh, memiliki kemampuan fisik dan bebas dari ujur syar'i. Ya, fisiknya kuat. Kalau orang yang sedang tua, yang sudah tua renta secara medis tidak kuat puasanya, ya itu tentu juga tidak memenuhi syarat wajib, tapi dengan kejujuran di dalam medis dan sebagainya. Ujur syar'i seperti ibu-ibu yang datang bulan tadi. Oke. Nah sekarang permintaan Bu Rini Habib ya tentang fardu-fardunya puasa apa saja. Terima kasih ya Bu Habib sudah. Pertama niat. Nah ini fardu, artinya fardu itu sesuatu yang dilakukan dalam proses ibadah. Kalau syarat itu dilakukan di luar proses ibadah. Syarat sholat berarti sesuatu yang dilakukan sebelum di luar sholat untuk melaksanakan sholat. Syarat puasa sesuatu yang harus terpenuhi untuk melaksanakan ibadah. Nah, kalau fardu sesuatu yang melekat bagian dari proses ibadah. Nah, sekarang dalam fardu puasa atau fardu Islam atau fardu Islam itu ada banyak, ada 4 atau 5. Yang pertama niat. Nah, niat ini mensyaratkan 3 hal. Pertama at-ta'yin, yaitu menentukan puasanya apa. Puasa Ramadan kah, puasa nazar kah, puasa sunnah apakah, itu ta'yin namanya. Itu syarat. Karena itu kita sering kalau di sini ditradisikan dibimbing oleh murokinya atau Bilal, biasanya Pak Pri ya, nawaitu soma Godi an adai pada syahri Ramadan. Nah ini menentukan puasa bulan Ramadan. Ta'yin. Kemudian tabyid di malam hari. Jadi syarat dalam atau fardunya puasa Ramadan, niatnya selain ta'yin juga di malam hari. Malam hari itu apa? Sebelum fajar. Ya sebelum waktu yang biasa ditanya imsak itu kan warning 10 menit sebelum fajar sidik. Nah kalau masa Pak Pri bilang atau Pak Nur biasa imsak itu ya itu masih masuk.
Tapi yang kalau di luar yang tadi itu, kalau sudah Allahu Akbar, oh berarti itu sudah fajar subuh. Artinya sudah terlewat niat puasanya. Kalau belum puasa, ya dia tetap berkewajiban puasa, tapi mengganti puasanya. Tapi bukan puasa Ramadan, menjadi puasa sunnah. Kan kira-kira begitu. Karena terlewat tadi takjidnya. Kemudian berikutnya adalah al-muzzam, yaitu menetapkan puasa itu. Nah, ini sedikit wawasannya. Kalau dalam kebiasaan Indonesia, karena banyak diajarkan oleh mazhab Syafi'i, ya, nah, maka itu kemudian niat itu dilakukan setiap hari. Tapi kemudian ada mazhab Hanafi dan sebagian dari ulama Syafi'i itu membolehkan niat itu dilakukan untuk 1 bulan. Tapi kalau yang dalam sebagian mazhab Syafi'i itu mensyaratkan niat 1 bulannya ini sebagai bagian dari jaga-jaga saja kalau lupa tiap malamnya atau malam tertentunya, dan dilakukan di malam Ramadan yang pertama. Nah, itu boleh. Jadi kalau ada malam ketiga terlupakan niatnya, menurut pendapat ini masih sah puasa Ramadan. Kira-kira begitu. Ini sekedar wawasan. Mau melaksanakan seperti Pak Syarif ini, ya nggak apa-apa. Kalau nggak melaksanakan, ada masalah. Lebih hati-hati misalnya tiap malam gitu. Tapi itu tadi konteksnya kalau dalam sebagian ulama Syafi'i itu hanya untuk jaga-jaga malam tertentu yang kalau lupa. Jadi bukan diniati setelah 1 bulan puasa niatnya, Enggak niat lagi. besoknya gak niatnya lagi sama. Bukan begitu. Tapi hanya untuk jaga-jaga. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi, ya sudah semua boleh. Kira begitu ya. Oke, sedikit tentang taklim dan musan tadi. Nah, berikutnya yang kedua fardunya adalah al-imsak, menahan diri dari apa? Al-imsaku anil akli, menahan diri dari makan. Nah, itu yang pertama, menahan diri dari makan. Karena puasa itu intinya secara bahasa al-imsak, menahan diri dari apa? Makan, sesuatu yang kita. Nah, karena itu ketika sudah masuk masa puasa, artinya ketika fajar subuh sampai lalu masuk maghrib, kita tidak boleh lagi makan. Sedikit penjelasan, kalau kita terlanjur makan karena tidak sengaja, kira-kira batal apa enggak? Ya, kok bisa? Ya, kadang-kadang al-insanu ma khalaqata wa nisyan, ya. Udah biasa pagi-pagi misalnya tidur, mungkin setelah setiap hari tidur makler mungkin setelah masak atau apa, bangun tidur langsung minum misalnya setelah bismillah. Nah, seperti itu. Terus begitu ditaruh, ya ya puasa. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kalau yang kejadian begini itu seperti diberi makanan dari surga. Karena itu. Tapi kalau begini, bangun tidur siang makler makan baru separuh ingat lagi puasa tanggung enak. Nah itu bang, Sengaja. kira-kira gitu. Karena menyengaja dari makan ya, dari minum. Kemudian yang berikutnya yang kedua, al-imsaku anisyurbi, dari minum. Tadi contohnya sudah saya lakukan. Makanan, minuman sama. Kenapa? Karena itu efeknya akan membuat tubuh menjadi bertenaga karena faktor makanannya, bukan bertenaganya. Tapi efek makanan kan bagian kebutuhan metabolisme kita untuk ada energi, gitu kan? Nah kemudian kalau itu kan sering kita biasa, ada sesuatu yang menyelip
betul ya? Ya, kalian mumpung ingat saja, sebenarnya nanti ada pembahasan itu. Atau ibu-ibu kalau masak cicipi sedikit, kan gitu ya. Nah ini bagian dari sesuatu yang dimakfu. Makfu itu dimaafkan. Jadi boleh mencicipi sedikit makanan. Tidak Tapi ditelan. jangan ditelan. Hanya sekadar merasa-rasakan di lidah. Boleh. Seruput. Gak apa-apa. Biar apa? Biar nanti makanannya enak. Jangan lalu kebablasan lu enak gak? Nggak boleh. Itu batal. Nah, kalau kemudian ada makanan yang ternyata di Daging. ya, kalau masih bisa dibuang. Tapi ada penjelasan. Kalau misalnya kan kadang-kadang nyelipnya kok lagi sholat. Ada penjelasan fikihnya. Kalau selagi makanan itu belum keluar dari batas bibir karena itu bukan dari luar, karena sudah ada di dalam, maka boleh tertelan atau ditelan, nggak batal. Tapi kalau sudah pernah begini, masukkan lagi karena tanggung ini, nah itu batal. Kalau yang seperti itu, nah ini penjelasan fikih. Nah kalau lebih hati-hati, ya udah buang saja, pengaruh banget kan, buang saja. Ya kalau lagi sholat, sering nggak ibu kalau kesulit tuh lagi sholat, kok ini? Nah kalau sholat ada tata caranya, jangan membuangnya ke kanan, itu makruh. Tapi buangnya ke arah depan atau lebih baik ke arah kiri. Maaf ya, ke kiri. Nah, kalau ke kanan dimakruhkan dalam nikah sholat, termasuk bagian dari makruh, sesuatu yang dimakruhkan dalam nikah sholat. Oke, itu terkait dengan yang ketiga. Yang keempat, jima. Al-imsaku anil jam'i al-jima. Bersenggama. Ya tentu saja bersenggama dengan pasangannya, ya, suami istri. Nah itu batal. Kalau begitu dengan orang bermaaf, nggak batal itu enggak. Tetap batal puasanya, tapi juga tambah bonus dosanya. Karena tambah dosa besar karena perbuatan sendiri. Jadi ini juga bagian hal yang membatalkan kalau siang hari atau sedang berpuasa. Kalau malam hari boleh nggak? Boleh. Nah kalau siang hari bagaimana kejadiannya? Kalau wah itu bapak ternyata tadi malam sahurnya bareng-bareng temennya ngatak misalnya, makan kambing kan biasanya itu hao-hao ya kan? Begitu biasanya ya hao-hao pedas. Nah ternyata ibu-ibu di request siang harinya. Ya, saya harus menjelaskan, ini bagian dari penjelasan hukum, saya fikih. Kalau ibu-ibu diminta suami, misalnya dengan apa ya bahasanya ya, bahasanya apa? Misalnya, swalayan, bukan swalayan. Kalau swalayan suaminya sendiri, ya diminta mensualayankan. Ya dilayani, tapi dengan catatan bukan jima, bukan bersetubuh itu masuk al-amin. Ya misalnya dengan tangan ya. Apakah yang batal suami dan istrinya puasanya atau suaminya saja? Kira-kira bagaimana ibu? Oke, saya jelaskan. Maaf saya vulgar ya. Harus ini. Kalau misalnya membatalkan puasanya sudah selesai. Nah, melakukannya tadi batalkan puasa yang tadi ya, suaminya batal puasanya. Tapi kalau ibu-ibunya yang sekedar diminta bantuan tidak batal puasanya, tapi melakukan perbuatan yang dosa. Jadi
tidak lalu ada kewajiban mengkodo. Ini di bab kodo tadi, tapi harus saya mungkin bolak-balik ngomongnya. Kira-kira kayak begitu ya. Ya. Meskipun itu akan mengurangi kesucian puasa. Kira-kira begitu. Yang batal suaminya. Kalau istrinya tidak batal. Tapi tidak jima. Iya, tadi kan sudah bukan bersentuhan. Alat bantu itu sebagai alat bantu. Gitu ya. Apa itu alat bantu? Ya tangannya yang kerja. Kira begitu ya. Gimana Bu Desa? Kalau kita mau ke masjid biasanya cuci tangan. Nyium itu tuh enggak? Nyium tangan. Oh, pipi. Ya, meskipun itu perbuatan yang sebaiknya dihindari, tapi tidak membatalkan puasa. Ya, bukan termasuk yang mubtil, tapi al-makruhat atau makruhat. Betul. Oke ya. Cipika-cipiki maksudnya. Oke. Tapi kan niatnya kan bukan lalu berlanjutan kan. Bukan lalu sebagai pengantar, bukan kan? Dan tidak batal puasanya. Atau tadi tidak dengan tangan, ya jalan-jalan di sekitar di area sekitar epicentrum Mr. V. Misalnya jalan-jalan di sekitar Mr. V, ya tidak membatalkan puasa, karena belum ada ikhtilam, belum ada interkus yang membatalkan puasanya. Oke ya. Kalau laki-lakinya tadi karena keluar spermanya atau alumininya itu membatalkan. Kalau itu dilakukan secara sengaja, karena ada yang misalnya karena nggak tahan atau sembahyang, puasanya batal. Tapi kalau karena ketiduran ternyata mimpi dengan bintang film idamannya, tiba-tiba banjir, nah itu tidak batal. Lanjut puasa. Oke ya. Yang kelima, tagomadul qaid, menyengaja muntah. Nah, mas, menyengaja muntah. Kalau muntahnya karena tidak menyengaja, misalnya karena sakit, masuk angin dan sebagainya, tidak membatalkan. Tapi kalau sengaja muntah, karena memang pengen batal, ya itu batal. Seperti itu ya, tagomadul qaid. Tapi kalau karena misalnya kita punya alergi, ada bau tertentu, misalnya bau lepas air, itu enggak. Kalau menyengaja, yang tadi soal makan juga saya baru ingat, kalau yang laki-laki rokok juga sama. Meskipun tidak masuk ke perut besar, maaf, hanya sampai tenggorokan, rokok juga membatalkan. Jadi jangan lalu rokok bikin macam-macam karena hobi rokok enggak. Itu kan yang dibatalkan kan makan dan minum. Rokok kan bukan makan. Nah, oke. Rokok tidak membatalkan. Tapi kalau perokok pasif, misalnya ada di jalan, ada yang kebetulan sedang musafir merokok atau memang beliau bukan muslim merokok, bagaimana perokok pasif? Perokok pasif tidak apa ya, lalu tidak harus tutup hidung dan sebagainya. Kalau untuk itu alasan medis, ya mungkin karena perokok pasif. Tadi inhaler ya, inhaler sangat tergantung kondisi keadaan. Kalau kita memang sedang flu dan membutuhkan itu, maka boleh, itu bagian dari ya sesuatu yang dimaksud. Sekedar untuk ini, bukan untuk menyengaja menikmati aromanya, bukan, tapi untuk proses kira-kira begitu ya, karena rapat dan sosial, bukan karena aromanya senang lalu jadi hobi, enggak gitu ya. Oke, tadi kita sudah yang keempat ya Bu ya, hal-hal yang disunahkan dalam puasa. Kalau hal-hal yang membatalkan puasa bisa dibaca ya, atau sekilas yang mungkin penting ya.
Ini yang tadi juga karena ditanyakan juga masukan tubuh melalui sesuatu yang asalnya tidak berubah, seperti berobat suntik bagaimana? Lagi puasa berobat disuntik oleh dokternya, batalkah? Tidak, karena itu tidak menjadi bagian dari mat'am perut besar atau otak. Maka kalau orang yang diinfus, sangat tergantung atas diagnosis dokternya. Kalau memang itu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan tubuh dalam untuk melakukan berpuasa, maka tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian memang orang memasukkan sesuatu agar dia mengenyangkan dan sebagainya, maka ini batal. Karena itu sangat tergantung saran medisnya. Karena ada orang yang memang sudah bagian dari udzur syar'i, dia harus disupport tubuhnya dengan sesuatu. Kalau dia benar akhirnya bisa berpuasa, meskipun sebenarnya ya, ada ketentuan dia tidak wajib berpuasa kalau sakit. Ada 3 kategori kalau sakit, ya saya loncat sedikit ya. Kalau sakitnya itu, kalau secara medis menyarankan dokter itu boleh tayamum untuk bersucinya, maka ini makruh berpuasa. Sebaiknya tidak berpuasa. Kalau berpuasa melakukan kemakruhan berpuasa. Kalau sakitnya berat, dokternya ibu jangan puasa karena bla bla bla. Ibu memaksakan puasa, ibu melakukan keharaman berpuasa. Jadi bukan dapat pahala, haram karena itu hifdzun nafsi, menjaga bagian dari jiwa. Syariat Islam itu ada 5 tujuan makros besar. Salah satunya menjaga. Maka kalau memaksakan kita puasa karena sedang berpuasa, haram puasa, maka batal. Nah kalau sakitnya kemudian tidak ringan dan tidak ada saran medis untuk tayamum dan sebagainya, ya tetap wajib berpuasa. Mau misalnya sakit sedikit mulus-mulus gitu ya, kalau masih kuat berpuasa. Gitu ya tentang sakit. Oke, jadi yang tadi suntik boleh. Hal-hal yang disunahkan, menyegerakan berbuka sebelum sholat takjil tadi ya, istilahnya takjil. Kalau berbuka cepat, menyegerakan sebelum melaksanakan sholat maghrib, upayakan sudah membatalkan. Itu bagian tambah kesunahan. Mengakhirkan kalau sahur lebih baik dianjurkan disunahkan di akhir. Tujuannya apa? Agar kuat. Ya kalau misalnya tanggung, kalau besoknya mau biar tidurnya agak nyaman, malam hari setelah tarawih sekalian sahur ya roboh, nggak apa-apa. Tapi tidak dapat pahala kesunahan untuk mengakhirkannya, tidak dapat pahala sahurnya. Kemudian yang berikutnya menahan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna dan berbohong atau membuka. Ya itu hifdzul lisan. Ya, ini juga hal-hal yang disunahkan. Bahkan kalau tinjauannya fikih tasawuf atau fikih sufistik ya, bisa membatalkan puasanya, tapi kita bisa bersama cukup secara syariat saja. Artinya sesuatu yang harus dihindari. Oke, itu request tadi dari yang berikutnya nomor 6 tuh yang waktu-waktu berpuasa ya, waktu yang makruh berpuasa ya. Oke. Ya, sebelum makruh yang kelima dulu biar. Jadi yang kelima itu ada yang tidak dibolehkan berpuasa, hari raya Idul Fitri, kemudian hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik haram berpuasa meskipun kita sedang cinta puasa. Nah yang makruh Yaumus Syak, hari Syak. Hari Syak itu kapan? Tanggal 30 Sya'ban. Kalau tidak ada yang mengiringinya, hanya puasa khusus tanggal 30 Sya'ban, maka itu Yaumus Syak, itu dimakruhkan berpuasa. Sebab kenapa? Bisa jadi tiba-tiba hilalnya terlihat dan seterusnya. Kecuali yang ada rangkaian, ibu yang membiasakan misalnya dari puasa bulan Rajab nyambung bulan Sya'ban, maka boleh menggunakan tanggal 30 Sya'ban. Kira-kira begitu. Tapi kalau tiba-tiba karena ingin puasa ternyata itu tanggal 30 Sya'ban, ini termasuk puasa yang dimakruhkan.
Kira-kira begitu bulan Mas Darus. Demikian ibu-ibu semua, yang lainnya nanti bisa dibaca, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan ke WA di grup Muslimah, nanti bisa disampaikan diteruskan melalui Mayhubi, ya, istri saya begitu kira. Mohon maaf apabila banyak salah dan kekurangan, mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala apabila ada dosa dari kata dan perbuatan saya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.